Selamat datang dan selamat menikmati. Quest kenaikan job telah dimulai. Suho harus bertahan selama mungkin, atau mengalahkan semua monster yang ada. Suho berpikir, ia akan menghabisi semua musuh yang ada, dan mendapatkan poin sebanyak mungkin. Bila beruntung, dirinya akan mendapatkan kenaikan job yang signifikan. Di tengah-tengah pertarungan, Suho berpikir, sepertinya tidak akan efisien bila menyimpan semua senjata yang dibawanya. Ia akan membuang senjata itu satu persatu. Seorang pria sejati hanya akan menggunakan tangannya untuk bertarung. Setelah semua monster dikalahkan, Suho mendapatkan notifikasi dari sistem. Berdasarkan poin promosi yang ia dapatkan, Suho mendapatkan kenaikan job. Job akan diberikan sesuai analisa dari aksi player. Kelas yang Suho dapatkan adalah Martial Artist. Waktu bertahan Suho melebihi ekspektasi. Poin tambahan akan diberikan. Health yang tersisa melebihi 50%. Ekstra poin akan diberikan. Semua musuh dikalahkan. Ekstra poin akan diberikan. Job Suho akan dirubah. Dari Martial Artist menjadi Soul Striker. Suho berpikir, sepertinya ini masih belum cukup. Untuk mengalahkan kesatria hitam itu, ia harus bertambah lebih kuat. Ia akan terus mengalahkan monster yang terus dibangkitkan sampai ia merasa cukup. Setelah beberapa lama, Suho mendapatkan beberapa equipment yang menaikkan statusnya. Kali ini, ia akan melawan kesatria hitam itu lagi. Suho level 70, kali ini ia yakin bisa mengalahkan kesatria hitam itu. Pertarungan pun dimulai, dengan Igris memberi serangan pertama. Suho tampak bisa mengimbangi semua pergerakan dan serangan dari Igris. Setelah beberapa pertukaran serangan, Suho berpikir kalau ini masih belum cukup. Ia harus bergerak sedikit lebih cepat. Igris berpikir, raja kecil bahkan belum mencapai potensi penuhnya, tapi ia sudah menjadi sekuat ini. Suho berpikir, sekarang dirinya melawan kesatria hitam setelah ia naik level. Ia melihat kalau kesatria lebih kuat dari apa yang ia perkirakan. Dibandingkan kesatria biasa yang sebelumnya, kemampuan kesatria hitam ada di level yang lebih tinggi. Dengan kata lain, kesatria hitam itu sangat luar biasa. Tapi bila kesatria hitam itu luar biasa, dirinya juga sama. Ia tidak tahu aturan dalam game ini, tapi ketika ia diberikan status tambahan ketika ia naik level, membuat dirinya dapat mengalahkan musuh dengan lebih mudah. Semua statusnya bertambah satu setiap kali ia naik level. Bila ia menambahkan semua status tambahan, levelnya sekarang bukanlah 70, mungkin ia level 110 sekarang. Igris yang dihajar habis-habisan oleh Suho berpikir, potensi raja kecil sangat menakjubkan. Sebagai keturunan dari Shadow Monarch, orang yang hampir menyamai entitas dewa, dan sebagai hunter rank S dari masa lalu yang terlupakan, terlihat jelas sekali kalau Suho mewarisi kekuatan dan bakat ayahnya. Sangat menakjubkan melihat raja kecil bertumbuh sangat kuat, tanpa mengetahui bagaimana cara menggunakan potensi sepenuhnya. Raja kecil yang terhormat, dirinya yang bernama Igris, dengan rendah hati mengakui kekalahannya. Setelah mengalahkan kesatria hitam itu, Suho terlihat sangat gembira, dan sebuah portal muncul di belakangnya. Suho berpikir kalau portal itu adalah jalan keluar baginya. Tapi saat ia masuk melewati portal itu, Suho dikejutkan ternyata portal itu bukan jalan keluar. Sepertinya ia akan bertarung lagi di tempat ini. Suho langsung disambut oleh anjing berkepala 3, Cerberus. Saat Cerberus melihat Suho, ia teringat lagi akan Jinwoo, yang juga pernah melawan dirinya. Dengan gemetar, Cerberus pergi meninggalkan Suho tanpa perlawanan. Setelah Suho melewati pintu yang ada di depannya, Suho tiba di Demon Castle lantai pertama. Pasukan demon yang sangat banyak sudah menunggu dirinya. Saat Suho melawan para demon, dalam sekejap semua demon yang mengepungnya dikalahkan tanpa Suho bersusah payah. Suho di lantai 10 Demon Castle. Suho di lantai 20. Suho di lantai 30. Saat Suho sampai di lantai 50, ia berpikir, mengapa setiap monster yang ia temui sangat lemah? Bahkan dirinya bisa mengalahkan bos dengan satu serangan. Semuanya jadi terasa tidak menyenangkan. Apakah dirinya terlalu berlebihan naik level saat akan melawan kesatria hitam? Walaupun tempat ini besar, sepertinya dirinya dapat menyelesaikan setiap lantai 1 jam bila ia terus bergerak. Saat Suho tiba di lantai 100, ia disambut oleh Esil dan penjaganya.
Saat Suho akan menyerang, Ezreal menghentikan Suho dan berkata, bahkan untuk Shadow Monarch, datang ke sini adalah tantangan. Mereka tidak menyangka Raja Kecil akan sampai ke sini dengan semudah itu, bahkan tanpa membawa pasukan. Yang ia maksud, terakhir kali, Raja Kecil tidak sampai ke tempat ini. Tentu saja Suho kebingungan dengan perkataan Ezreal. Saat ini Suho ada di sana dengan ingatan yang masih tersegel oleh Jinwo, ayahnya. Ezreal berkata, dirinya bernama Ezreal Radiru, anak perempuan tertua dari pemimpin Radiru Clan yang memimpin semua demon di dunia ini. Selamat datang di stage terakhir. Suho bertanya, apakah yang harus ia lakukan sekarang? Ezreal menjawab, sebenarnya stage ini disebut Demon King Baran, tapi dibatalkan setelah klan Radiru menjadi pemimpin yang terkuat dari semua demon. Mereka sudah mempersiapkan acara penyambutan untuk kedatangan Raja Kecil di sini. Pemimpin klan mengadakan jamuan mewah untuk menyambut Raja Kecil. Sambil menunjuk ke arah gate, Suho bertanya, bila ini adalah akhirnya, kalau begitu benda itu untuk apa? Ezreal menjawab, itu disebut dengan gate. Dengan itu dapat memindahkan seseorang ke dimensi lain, selain Demon Castle. Suho mengatakan, kalau ia akan langsung pergi saja. Ezreal bertanya, bagaimana dengan perjamuan mereka? Suho menjawab, ia tidak tahu apa yang menjadi makanan para demon, tapi ia juga belum cukup umur untuk minum-minum. Jadi tahan dulu perjamuan itu sampai dirinya cukup umur. Saat Ezreal mengucapkan selamat tinggal, tiba-tiba ia teringat lagi, Shadow Monarch juga mengatakan hal yang sama, tapi tidak pernah kembali lagi. Demon Castle sudah tidak terurus selama hampir 60 tahun sekarang. Mereka hanya meminta tolong kepada klan Radiru, hanya untuk membangun patung mereka. Sebelum pergi Suho berkata, kamu yang bernama Ezreal dari Radiru Clan, ia akan mengingatnya sampai bertemu lagi. Ezreal tertawa kecil. Setidaknya Suho tidak salah menyebutkan nama klannya menjadi Radish Clan, tidak seperti Jinwoo, ayahnya. Sambil memasuki gate itu, Suho berpikir, apakah ini akan menjadi jalan keluarnya? Atau ini sebuah jebakan? Apakah mungkin semua ini belum berakhir? Suho langsung disambut monster semut yang tak terhitung jumlahnya. Ia sampai terdiam, ternyata ini belum berakhir. Setelah beberapa lama, semua pasukan semut itu dikalahkan. Suho berpikir, setidaknya melawan semut-semut itu membantunya naik level. Saat Suho memasuki ruangan itu, Suho bertemu dengan Beru. Suho pikir kalau hanya satu bos kecil saja di tempat ini. Tapi mengapa bos itu menangis? Sambil menangis, Beru langsung menyerang Suho. Pertarungan di antara mereka berdua pun terjadi. Dan saat Suho menurunkan penjagaannya, Beru langsung menyerang balik. Tapi Beru menghentikan serangannya di saat-saat terakhir, membuat Suho bingung. Melihat Beru terdiam, Suho langsung menghajarnya. Kejadian itu terus terjadi berulang kali. Setiap Beru akan menyerang, serangannya selalu berhenti tepat di depan Suho. Melihat itu Suho memanfaatkan kesempatan itu untuk menyerang balik. Sampai pada akhirnya Beru berkata, ia menurunkan penjagaannya. Beru terhuyung-huyung, lalu jatuh. Suho berpikir semut bersayap itu sangat mengerikan, tapi ada sesuatu yang aneh dengannya. Sepertinya semut itu menahan kekuatan penuhnya, selalu berhenti di saat-saat kritis, dan membiarkan dirinya terbuka untuk diserang. Dirinya tidak akan komplain, karena ia hampir tidak bisa mengalahkan semut itu. Sebuah gate muncul lagi, Suho berharap kalau ia dapat pulang ke rumah. Selain itu, dirinya sudah tidak dapat naik level lagi. Saat Suho melewati gate itu, ada banyak dari berbagai jenis monster menunggu dirinya. Tanpa ragu, Suho langsung menyerang dan mulai mengalahkan monster itu satu persatu. Lalu muncul pasukan orc yang mengendarai wyvern. Suho harus beradaptasi dan bertarung melawan mereka di udara. Tiba-tiba, pasukan Titans datang untuk menghadang Suho, yang dipimpin oleh seorang Titans menyerupai ukuran manusia. Bos Titans itu berkata, sudah 30 tahun sejak ia bergabung dengan pasukan bayangan. Game ini terbuka untuk mereka yang dulunya dinilai sebagai musuh terkuat oleh sang raja. Karena ia diizinkan bergabung dengan bentuk ini, membuktikan kalau raja menilai dirinya sebagai petarung handal. Tapi ia takut kalau raja kecil tidak dapat menahan kekuatan penuhnya. Belum selesai bos Titans berbicara, Suho sudah menyerang duluan. Saat Suho sedang asik bertarung, tiba-tiba sebuah sihir mengenai dirinya. Ia merasakan tekanan yang luar biasa. Itu seperti dirinya ditekan ke bawah oleh kekuatan yang besar. Saat Suho melihat Tusk, Suho berpikir,
Pasti orang itu yang merapalkan sihir kepadanya. Kalau dipikir-pikir, kesatria hitam dan semut hitam mempunyai bentuk bayangan seperti itu, yang berarti setiap bayangan itu adalah bos dari setiap stage. Yang perlu ia lakukan sekarang adalah menyingkirkan orang itu. Belum sempat Suho bangun, 3 naga bayangan sudah mengincar dirinya dan langsung menyemburkan api kepadanya. Sepertinya Suho masih bisa lolos dari serangan itu dan mulai mengalahkan naga itu satu persatu. Setelah semua naga dikalahkan, Suho berencana untuk mengalahkan orc penyihir itu yang menurutnya paling menyusahkan dirinya. Tapi Tusk sudah mengantisipasi serangan Suho dengan merapalkan sihir api yang besar. Tusk menyerang dengan kekuatan penuh, beruntung Suho masih dapat menghindarinya. Serangan Tusk yang meleset itu mengenai gunung dan meledak meratakan semua yang ada di sekitarnya. Suho terkejut melihat sebegitu kuat serangan yang hampir saja mengenai dirinya. Tusk berkata, seperti yang dirinya perkirakan, tongkat barunya membuat ledakan menjadi lebih spektakuler. Mendengar itu, membuat Suho hanya bisa tertawa pasrah. Jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share-nya ya teman-teman, supaya tidak ketinggalan konten menarik Mimin selanjutnya. Thank you.